Oke Juragan, kembali lagi dengan saya Fauzan di Juragan Media. Dan kali ini saya akan men-share kepada kalian tentang perjalanan 5 hari kemarin saya beserta anak dan istri berwisata backpacker ke Jogja dan juga Magelang. Bagaimana keseruannya, berapa biaya yang kita keluarkan, dan di mana saja kita berwisata. Saksikan terus di Juragan Media, mantap kan? Juragan, kali ini saya akan men-share kepada kalian tentang perjalanan kita berwisata selama 5 hari di Jogja dan juga Magelang. Di hari pertama kita berangkat dari rumah di daerah Cibubur pukul 5.00 atau setelah sholat subuh. Kita naik gokar seharga Rp100.000 menuju stasiun Senen. Dan kita akan menggunakan kereta nanti untuk perjalanan kita PP dari Jakarta ke Jogja dan juga Jogja ke Jakarta. Dan tentunya sudah kita booking dulu tiketnya sebulan sebelumnya. Jadi kalau kalian ingin memesan tiket ke luar kota, kalian bisa langsung install saja Akses by KAI di HP kalian masing-masing. Untuk perjalanan kali ini kita akan menggunakan kereta Gajah Wong. Untuk tiketnya itu per orang seharga Rp260.000. Kalian juga bisa memilih tempat duduk dan memesan makanan juga lewat aplikasi Akses by KAI ini. Sementara perjalanan ini kita memakan waktu sekitar 8 jam. Kita berangkat pukul 7.30 sampai dengan 15.30 sampai di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Untuk tempat duduk di kereta Gajah Wong ini terdiri dari 2 kursi sebelah kiri dan 2 kursi sebelah kanan, dan semuanya menghadap ke depan. Bukan seperti kereta ekonomi pada umumnya yang berhadapan. Untuk kondisi kereta Gajah Wong ini terlihat bersih, kamar mandinya pun terasa bersih dan juga tidak bau. Kalian juga bisa memesan makanan dan minuman ketika di dalam perjalanan. Kalian bisa memesan lewat aplikasi, membeli langsung lewat petugas makanan yang lewat, atau kalian bisa makan dan minum di kereta makan yang biasanya terdapat di gerbong pertengahan. Dan ketika pukul 16.00 kita sampai di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Kita menunggu sebentar karena posisinya sedang hujan lebat. Dan untuk perjalanan kita ini selama di Jogja dan juga Magelang, kita akan menyewa motor ya. Jadi bisa lebih hemat dan bebas berkeliling di Jogja maupun di Magelang. Untuk penyewaan motor ini di Jogja kali ini kalian bisa cek link deskripsi di bawah ya untuk CS-nya. Apabila kalian ingin menyewa sepeda motor untuk berwisata di Jogja. Untuk motor yang kita gunakan ini adalah motor Lexi. Harga sewanya itu Rp90.000 per hari. Untuk penyewaannya juga include 2 jas hujan dan juga 2 helm ya. Karena kita menggunakan motornya sampai keluar Jogja, jadi ada cas Rp50.000 per pemesanan. Jadi total yang kita keluarkan adalah Rp400.000 untuk 4 hari sewa motor. Setelah kita serah terima motor, kita memutuskan untuk menyewa hotel, 1 kamar hotel di dekat stasiun ya, karena memang posisi sedang hujan lebat dan tidak mungkin untuk kita langsung ke Magelang. Dan akhirnya kita memesan hotel melalui aplikasi Red Doors seharga Rp120.000 per malam di dekat stasiun Lempuyangan. Kemudian untuk malam harinya tidak lengkap rasanya kalau kita di Jogja tidak makan makanan khas Jogja, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Gudeg Jogja. Dan yang akan kita datangin ini adalah rumah makan Gudeg Jogja Mercon Pupri yang juga telah direview oleh Next Carlos. Untuk alamatnya kalian bisa cek di link deskripsi di bawah ya. Gudeg ini terasa berbeda dengan gudeg-gudeg yang lain karena di sini ada campuran mercon cabai rawitnya. Jadi dipadukan antara manisnya gudeg dan juga pedasnya mercon cabai rawitnya. Tentunya kalian juga bisa menggunakan menambahkan topping di dalamnya seperti kil, krecek, telur, ayam, dan lain-lain. Dan termasuk harganya pun murah. Kalian bisa menyiapkan hanya dengan Rp100.000 saja untuk makan 3 orang di sini. Selain rasanya juga mantap dan juga porsinya pun banyak ternyata.
Jadi kalau kalian ke Jogja harus mampir ke Gudeg Mercon Bubrih ini ya. Tapi kalian harus datang pukul 17.00 ke atas karena mereka baru buka pukul 5 sore ke atas sampai malam. Di hari kedua ini kita berangkat dari hotel pukul 8.00 menuju Magelang. Rencana kita akan mengunjungi Nepal Van Java yang ada di Dusun Butuh Kali Angkrik, Magelang. Dan kita juga akan berwisata di sekitar Nepal Van Java itu, dan juga kita akan menyewa kamar di homestay di sana. Untuk check-innya pukul 12.00. Di dalam perjalanan banyak sekali pemandangan-pemandangan yang indah walaupun terasa berat karena hujan, tapi terbayarkan oleh suasana sejuk dan keindahan alam kaki Gunung Sumbing. Sesampainya di Nepal Van Java pukul 13.00, kita langsung masuk. Untuk biaya masuk ke Nepal Van Java ini adalah Rp10.000 per orang. Kemudian kita langsung menuju homestay yang bernama Shakila Homestay. Jadi untuk sisa hari ini kita akan bermalam sampai 2 hari ke depan di Shakila Homestay. Untuk biaya sewanya Rp250.000 per malam. Untuk review lengkap mengenai review Shakila Homestay, kalian bisa cek di link video di pojok kanan layar atas kalian ya. Kemudian di hari yang ketiga, setelah sholat subuh kita langsung berangkat ke wisata Silancur Highland dan juga Negeri Sayur Sukamakmur. Kita menggunakan ojek wisata ditemani oleh Mas Taufik, ojek wisata. Jadi kalian berwisata di sini, kalian bisa menyewa ojek wisata. Kalian bisa mengelilingi wisata di Nepal Van Java, kemudian Negeri Sayur Sukamakmur dan juga Silancur Highland dengan biaya Rp150.000 per motor. Untuk pemesanan ojek wisata kalian juga bisa langsung ya menghubungi CS yang ada di link deskripsi di bawah. Untuk wisata kali ini kita akan mengejar sunrise di Silancur Highland, kemudian kita lanjutkan di Negeri Sayur Sukamakmur. Ketika kita sampai di Silancur Highland, kita biaya masuknya itu Rp10.000 per orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Kalian bisa menikmati keindahan sunrise di sini dan menikmati suasana dingin dan sejuk di kaki Gunung Sumbing serta pemandangan indah kaki Gunung Sumbing. Dan untuk review wisata Silancur Highland kalian bisa cek di link video di pojok kanan atas layar kalian. Setelah dari Silancur Highland kita melanjutkan ke Negeri Sayur Sukamakmur, perjalanan sekitar 30 menit. Untuk biaya masuknya Rp10.000 per orang. Kalian bisa menikmati keindahan pemandangan kaki Gunung Sumbing dengan keindahan Negeri Sayur Sukamakmur. Setelah mengunjungi Negeri Sayur Sukamakmur, kita kembali ke homestay pukul 9.00 karena musim hujan pukul 10.00 sampai ke atas. Untuk Nepal Van Java sudah dikelilingi kabut dan bahkan sampai malam hari hujan. Jadi kita menikmati sisa hari ini menetap menikmati suasana Nepal Van Java dari homestay. Di hari yang keempat ini, pagi pukul 6.00 kita langsung berkeliling di Nepal Van Java ya, karena ada beberapa spot yang wajib kita datangin untuk berfoto dengan keluarga atau dengan teman-teman dan kerabat kita di Nepal Van Java ini. Di antaranya adalah rumah warna-warni, Masjid Nepal Van Java dan juga Taman Depok. Kalian juga bisa berjalan-jalan sendiri mengelilingi desa sambil menikmati suasana alami di pedesaan Nepal Van Java ini dan juga berfoto-foto di desa ini. Setelah saya berkeliling dengan anak dan istri di Nepal Van Java, kita langsung kembali ke homestay untuk persiapan check out dan berencana kembali ke Jogja. Untuk review lengkap Nepal Van Java kalian juga bisa lihat di link deskripsi atau link video di pojok kanan atas kalian ya, untuk mengetahui secara lengkap tentang wisata Nepal Van Java. Setelah di perjalanan menuju Jogja, kami mampir dulu ke rumah makan Kopi Klothok yang sangat hits di Jogja. Seperti biasa suasana di sini sangat ramai, bahkan di hari seperti ini, hari biasa seperti ini, tapi terbayangkan dengan keenakan makanan dan kelezatan masakan di Kopi Klothok ini, terutama pisang goreng dan juga telur dadarnya.
Setelah kita makan di Kopi Klotok, kita langsung kembali, dan di malam harinya kita mencari oleh-oleh khas Jogja, dan pilihan kami adalah toko oleh-oleh Bakpia Kurniasari. Di sini menjual berbagai oleh-oleh khas Jogja seperti bakpia Kurniasari, salah satu bakpia terenak dan terkenal di Jogja. Dan ada kue pai dan kue yang lain-lain ada di toko bakpia Kurniasari ini. Untuk alamatnya kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Dan di hari yang kelima, hari yang terakhir, kita pagi menuju stasiun Tugu pukul 9.00. Sebelum memasuki stasiun, kita menyerahkan motor kembali ke CS atau abang mas-masnya yang mengambil motor. Jadi kalian bisa menyewa di Jogja seperti motor yang kami sewa. Untuk motor yang kami sewa ini, Lexi ini terasa begitu prima, mesinnya juga masih bagus. Tidak ada kendala apapun ketika kita memakainya. Jadi kalian bisa langsung cek CS di bawah untuk memesan atau menyewa motor di Jogja. Setelah masuk ke stasiun Tugu, kita berencana tidak langsung naik kereta jarak jauh ke Jakarta. Kita naik komuter lain dulu, komuter lain khas Jogja yaitu Pramex. Untuk biaya Pramex ini per orang adalah Rp8.000 saja. Dan kita perjalanan dari stasiun Tugu menuju stasiun Wates. Sesampainya di stasiun Wates, kita menunggu kedatangan kereta yaitu kereta Progo pukul 12.30 dari stasiun Wates dan sampai Jakarta pukul 21.00. Untuk harga tiket kereta Wates kereta Progo ini adalah Rp200.000 per orang, dan untuk tempat duduknya kereta Progo ini seperti kereta ekonomi pada yang lain, yaitu berhadap-hadapan 3 kursi dan 2 kursi. Untuk kondisinya sendiri sama seperti kondisi kereta pada umumnya, bersih dan tidak bau. Kamar mandinya pun juga bersih. Kalian juga bisa memesan makanan dan minuman di dalam perjalanan lewat aplikasi, lewat petugas yang lewat, maupun kalian bisa makan di kereta makan. Dan akhirnya kita tepat sampai di stasiun Jatinegara pukul 21.30 dan langsung kita memesan gokar seharga Rp100.000 dan sampai di rumah pukul 22.00. Oke juragan, itulah perjalanan backpackeran kita selama 5 hari ke Jogja dan Magelang. Untuk biaya perjalanan dan wisata kita kali ini untuk 3 orang adalah Rp3 juta saja, di luar biaya makan dan biaya oleh-oleh. Untuk rinciannya adalah sebagai berikut. Oke juragan, demikian ya video trip kita selama 5 hari di Jogja dan juga Magelang. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Juragan Media ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video trip selanjutnya. Saya Fauzan undur diri. Juragan Media, mantap kan?